Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku berkata-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hatimu. Saya persilakan kepada Bapak Penatua Pemuda Pasau untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih kesempatan diberikan. Salam. Dapat dengar suara saya? Oke. Baik. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kami Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Sehingga kami yang sungguh-sungguh percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kami memiliki jaminan kepastian keselamatan ke surga. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan bagi kami. Kami ada di dalam persekutuan ibadah Minggu pagi, Gereja Alkitab Anugerah, Jemaat Tesalonika, Jakarta, Jemaat Bogor, dan Bandung Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya ini Tuhan, karena tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, kami boleh menaikkan pujian kami, kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami, dan kami boleh mendengarkan kesaksian Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan Yesus saja. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, baik hamba yang mau menyampaikan renungan firman-Mu, maupun jemaat-Mu yang mau mendengarkannya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami datang kepadamu berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Salam anugerah. Sola Gracia. Ya, oke. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaat Tesalonika, jemaat Bogor, dan Bandung, yang terlebih bagi Bapak Gembala, Bapak Evangelis Gamli Pratang sudah memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya firman Tuhan yang kita mau dengarkan bersama pada saat ini akan memberikan berkat yang luar biasa, memberikan dorongan bagi kita semua untuk tetap semangat untuk mau melayani Tuhan, untuk mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadi pertama-tama ya saya sampaikan juga tadi disampaikan oleh Ibu bahwa bendahara sekretaris sinode, ya saya ini bukan sekretaris tapi bendahara. Iya, oke, itu jadi puji Tuhan, ya saya senang sekali ya boleh bertemu dengan bapak-bapak, ya meskipun ya Bapak Ibu meskipun melalui online ya via Zoom saat ini, tapi itu tidak mengurangi sukacita bagi saya, dan saya percaya juga Bapak Ibu juga seperti itu. Iya. Oke, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar akan firman Tuhan yang saya sudah siapkan dari Roma. Dari Roma pasal 10
Roma pasal 10 ayat 4 sampai ke 15. Ya. Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15 saya akan bacakan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang akan kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis? Betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, surat Roma ini ya tentunya Bapak Ibu saudara-saudara mengetahui bahwa surat Roma ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, ditulis oleh Rasul Paulus yang tentunya ditujukan kepada orang-orang yang ada di Roma. Ya, orang-orang atau jemaat yang ada di Roma itu ada orang Yahudi dan ada orang non-Yahudi atau orang Yunani. Ya, seperti itu yang mengenai penulisan surat ini. Nah, tentunya Rasul Paulus menulis surat ini, ya ada dasarnya atau ada yang melatar belakangi. Ya, kalau kita melihat sejarah berdirinya atau terbentuknya jemaat yang ada di Roma, ya jemaat yang ada di Roma ini adalah jemaat yang berdiri, bukan Rasul Paulus yang mendirikannya. Ya, tidak sama dengan jemaat-jemaat lain. Ada jemaat yang langsung didirikan oleh Rasul Paulus. Tetapi di Roma ini adalah jemaat yang didirikan oleh orang-orang percaya, ya mungkin saja orang percaya pada saat gereja mula-mula, ya, dan mungkin didirikan juga oleh orang-orang percaya yang dilayani oleh Rasul Paulus, ya. Jadi inilah dasarnya bahwa Rasul Paulus menulis surat ke sana, ke Roma, karena ada ya orang-orang percaya di sana, ya. Namun dari itu perlu kita ketahui juga bahwa dasar dari Rasul Paulus menulis surat itu yang pertama, menulis surat yaitu menyampaikan ajaran-ajaran pokok kekristenan. Ya, kalau kita biasa dengar itu tentang teologi, ya itu biasa ajaran-ajaran pokok kekristenan. Ya, kalau kita kalangan Gereja Alkitab Anugerah ya tidak terlepas ya kalau kita
mengenal kebenaran itu ya tentunya melalui keselamatan, iya banyak ya bagi kita belajar dispensasi. Nah, itulah ya seperti Rasul Paulus juga mengajarkan tentang teologi. Dan yang kedua, dasar Rasul Paulus yaitu meluruskan pernyataan-pernyataan yang miring tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, itu yang diluruskan. Adanya ajaran-ajaran sesat, itu yang diluruskan oleh Rasul Paulus. Dan yang ketiga, adalah memberikan semangat kepada orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan untuk lebih semangat lagi melayani Tuhan. Itu yang mendorong Rasul Paulus. Dan yang keempat adalah Rasul Paulus menulis surat supaya orang-orang percaya hidup dalam kebenaran firman Tuhan atau mengatur tentang kelakuan anak-anak Tuhan supaya memuliakan Tuhan. Itulah dasar daripada Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Namun saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, di Roma pasal 10 ayat 4 sampai 16 ini, ya, saya memberikan, boleh izin Pak Evangelis Gamli untuk bisa share screen. Silakan Pak. Bisa, aduh. Ya. Jadi pembacaan kita dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai 14 ini saya berikan judul atau tema misi Allah untuk penyelamatan manusia. Ya. Misi Allah untuk penyelamatan manusia. Itulah tema yang kita pelajari pada saat ini atau sama sampaikan saat ini. Kiranya bagian firman Tuhan pada saat ini, ya mohon kesabaran kita semua, mungkin agak lama ini. Ya enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kita agak lama ini. Ya itu. Jadi berbicara masalah misi, ya misi itu penyelamatan manusia. Ya, kalau kita mendengar namanya misi, tentunya tidak terlepas dari visi. Ya, ya tentunya visi di sini adalah Allah punya visi. Jadi sebelum saya menyampaikan isi daripada Roma pasal 10 ayat 4 sampai 14 ini, saya memberikan ya kenapa ada misinya Allah, yang tentunya Allah punya visi, ya. Nah ini. Jadi Allah punya visi. Apa itu visi? Visi adalah goal atau tujuan yang akan dicapai oleh Allah. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya ini, termasuk kita manusia, cuma satu visi atau cuma satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Allah. Itulah visi atau tujuan akhir daripada segala yang dilakukan oleh Allah adalah Allah dimuliakan di bumi maupun di surga. Ya, jadi inilah visi daripada Allah. Dari visi ini muncul namanya misi. Apa itu misi? Misi adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencapai misi, visi. Nah itu. Jadi misi Allah untuk mencapai visinya, yaitu yang pertama adalah menyelamatkan manusia. Itu misi yang pertama oleh Allah. Dan yang kedua, misi Allah adalah menumbuhkan kualitas orang percaya. Jadi bukan hanya diselamatkan, tetapi kualitas orang percaya ditumbuhkan atau ditingkatkan sehingga sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi Allah. Yang berikut, ya,
mempersatukan baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Itulah 3 misi pokok daripada Allah. Jadi mempersatukan baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi ini, yaitu ketika orang-orang percaya diangkat ke surga, maka kita akan bersatu di sana untuk memuliakan Allah. Itulah 3 misi pokok daripada Allah di dalam kehidupan orang percaya. Nah, tentunya kalau ada visi dan misi, Allah punya strategi. Nah, apa itu strategi? Adalah sesuatu yang dilakukan ya untuk terbangunnya atau ada sinkronisasi antara visi dan misi. Jadi visi dan misi perlu ada namanya strategi. Allah punya strategi untuk mencapai misi dan visinya, yaitu apa? Strategi yang dilakukan adalah Allah meninggalkan tahtanya yang mulia. Allah meninggalkan tahtanya yang mulia. Dia datang menjadi manusia. Dia lahir di dunia ini di dalam rupa manusia, supaya hubungan Allah dengan manusia itu ya tentunya bisa ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi ya tidak akan pernah jalan namanya misi daripada Allah. Sehingga Allah datang menjadi manusia. Dia meninggalkan tahtanya yang mulia, ya, datang menjadi manusia, menjadi yang terhina. Nah, dari visi dan misi ini serta strategi, Allah menyusun program. Nah, ini programnya Allah, program Allah kepada ya atau bagi tubuh Kristus, ya. Jadi ada program kerjanya Allah. Yang pertama adalah mati di kayu salib, ya. Mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Itu program kerjanya Allah dan itu sudah dikerjakan. Ya. Yang kedua, menawarkan hidup kekal kepada manusia melalui pemberitaan Injil. Ya. Jadi itulah program yang kedua daripada Allah, yaitu menawarkan hidup yang kekal kepada manusia melalui pemberitaan Injil. Dan yang ketiga, program yang ketiga, memberikan jaminan keselamatan kepada manusia yang merespon pemberitaan Injil, serta memelihara umat kepunyaannya selama di bumi ini. Jadi itu program yang ketiga, ketika seseorang sudah diselamatkan, Allah memberikan jaminan kepada orang yang percaya, yaitu jaminan kepastian keselamatan ke surga dan jaminan pemeliharaan selama ada di bumi ini. Dan program yang keempat, mengajarkan firman-Nya untuk pertumbuhan iman dan kekudusan manusia yang sudah diselamatkan selama masih di bumi ini untuk saling mengasihi dan memuliakan Tuhan. Jadi orang yang percaya tidak hanya diselamatkan, tidak saja dijamin keselamatannya, tetapi tetap diberikan pembinaan atau diberikan ajaran supaya imannya lebih bertumbuh. Ya, ini wujud daripada misi yang kedua, yaitu menumbuhkan kualitas orang percaya. Ya. Dan program yang kelima yaitu datang di awan-awan, menjemput manusia yang sudah diselamatkan untuk masuk surga yang mulia dan hidup memuliakan Tuhan selama-lamanya bersama dengan Allah di surga. Iya. Jadi inilah visi, misi dan strategi dan program kerja Allah bagi tubuh Kristus. Ya. Nah, yang saat ini kita sorot mengenai misi Allah, ya, misi Allah untuk penyelamatan manusia atau program penginjilan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15 ini, ya, kita sorot mengenai misi Allah untuk penyelamatan manusia atau program penginjilan. Ya, berbicara masalah misi, ya, ada beberapa hal yang harus kita harus tahu dan harus lakukan di dalam misi ini. Yang pertama adalah
komponen atau bagian daripada misi. Ya, jadi ketika kita belajar tentang misi ya kita harus ini tahu siapa-siapa ya atau apa bagian daripada misi itu ya. Jadi ketika kita belajar dari Roma pasal 10 ini ya di ayat yang ke 14 sampai 15 ya, ini menjelaskan tentang komponen atau bagian daripada misi. Nah, ya komponen yang pertama yaitu pengutus. Jadi misi atau penginjilan itu ada pengutusnya. Jadi penginjilan bisa terjadi atau misi bisa berjalan ketika ada yang mengutus. Itu yang pertama. Nah, di sini pengutus itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah yang membutuhkan kita. Allah yang membutuhkan saudara-saudara untuk terlibat di dalam misinya. Ya. Jadi membutuhkan orang-orang percaya. Jadi yang pertama ini yang pengutus itu ada Allah sendiri. Ya, yang kedua adalah pribadi. Jadi pribadi atau orang-orang percaya yang merasa ada beban untuk membuka pelayanan untuk memberitakan Injil, tetapi dia tidak punya kesempatan, tetapi dia bisa mengutus. Ya, dia bisa mengutus orang-orang untuk memberitakan Injil atau menjalankan misi Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah lembaga. Jadi lembaga di sini contohnya misalnya gereja. Kalau yang paling dekat ini adalah misalnya sinode. Ya, di lembaga kita atau gereja kita, Gereja Alkitab Anugerah ya, misalnya sinode mengutus misalnya ada alumni STAM diutus ke suatu daerah. Itu maksudnya lembaga. Jadi di sini bagian yang pertama atau komponen yang pertama di dalam misi adalah pengutus. Ya, jadi harus ada yang siap untuk mengutus. Menurut di bagian yang paling terakhir, sebab tidak ya. Yang kedua, ya, yaitu ada yang diutus. Ini siapa itu yang diutus? Yang diutus adalah pribadi manusia yang sudah percaya, ya, orang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menjadi full time, untuk mau menjadi seorang penginjil atau seorang menjalankan misi Allah, itulah yang diutus. Jadi itu komponen yang kedua atau bagian yang kedua adalah harus ada yang diutus, yaitu pribadi atau manusia atau anak Tuhan yang sudah bersedia menjadi pekerja bagi Allah untuk menjalankan misi Allah. Dan yang ketiga, ya, komponen yang ketiga adalah ada ladang. Ya, ada ladang atau penerima atau sasaran. Jadi di sini adalah ladang atau tujuan atau daerah yang akan ditempati untuk mengutus. Ya, misalnya ya wilayah Jawa Bali, yaitu adalah daerah atau ladang yang mau dituju. Terus yang ada penerima. Ya, penerima ini misalnya kelompok manusia, ya, atau sasaran, yaitu pribadi manusia. Jadi memang ada orang yang mau diinjili di sana. Ya, tentunya kalau mau dikirim ke hutan bukan maksud itu wilayah, tetapi ada orang di dalam. Jadi ada orang yang mau mendengarkan di sana sampai ada pengutusan atau orang diutus ke sana. Jadi itu sangat jelas bahwa komponen atau bagian daripada misi adalah ada yang mengutus, ada yang diutus, dan ada yang menerima. Kita baca di ayat yang ke-14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak dapat percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi ini klop dengan komponen daripada bagian daripada misi, yaitu ada yang mengutus, ada yang diutus, dan ada yang menerima.
atau sasaran daripada pengutusan. Itu yang pertama, komponen daripada misi. Yang kedua, ada isi misi. Jadi orang yang sudah diutus tentunya ada isi yang mau dibawa ke sana. Ada misi, isi daripada misi yang mau disampaikan di sana. Nah, apa isinya? Isinya yaitu Injil atau Kristus. Nah, ketika ada pengutusan, orang yang diutus itu hanya Injil dan Kristus atau Kristus yang mau disampaikan. Ya, di Roma pasal 10 ayat 4, dia bilang bahwa sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, Kristus. Nah, di sini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma menekankan bahwa kegenapan daripada hukum Taurat. Ya, kenapa sampai ditekankan di sini? Karena sekelompok atau orang-orang Yahudi pada saat itu masih sangat terpengaruh dengan kebenaran akan hukum Taurat. Tetapi di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat, kegenapan hukum Taurat hanya ada di dalam Kristus. Jadi itu yang menjadi pokok utama yang harus disampaikan ya, atau diberitakan di dalam menjalankan misi Allah. Ya, di Yohanes 3:16 ya, kasih Allah yang mau disampaikan. Ya, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa yang sangat penting disampaikan yaitu Kristus sudah mati ya untuk menebus dosa-dosa manusia. Itulah isi Injil yang akan diberitakan. Ya. Nah, yang menjadi pokok persoalan di sini yaitu proses penerimaan manusia atas pemberitaan Injil Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya. Ada banyak kegagalan seorang penginjil ya atau pemberita firman karena tidak secara teknis ya, secara teknis untuk menyampaikan firman Tuhan itu kadang tidak mencapai sasaran ya. Nah, saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mencoba ya, saya menyampaikan ada 4 langkah ya. Ada 4 langkah yang harus dilakukan ya oleh seorang manusia sampai menerima Injil atau sampai dia mengambil keputusan atau sampai dia menjadi orang yang percaya atau sampai dia memiliki iman yang menyelamatkan. Ya. Dan ini langkah ini ya saya sudah sering praktekkan di dalam memberitakan Injil, dan ini ya ini sangat-sangat bagus ya. Ini masing-masing punya metode, tapi ini bagi saya ini ada metode yang sangat bagus. Jadi saya jelaskan bahwa di dalam langkah atau proses penerimaan Injil itu ada 4 hal. Yang pertama yang bekerja di dalam manusia atau pribadi kita, yang pertama adalah pikiran kita atau pengertian. Itu yang pertama ya. Pengertian di sini yang kita harus sampaikan supaya orang mengerti. Apa yang harus dimengerti yaitu kasih Allah atas orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika kita menyampaikan Injil anugerah Allah, hal yang pertama harus dimengerti orang adalah bagaimana kasih Allah atas orang berdosa. Ya, kita menjelaskan bahwa manusia, ya, ketika di Taman Eden jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu menjalar ke semua orang. Ya, upah dosa ia adalah maut. Ya. Upah dosa ia adalah maut. Karena semua orang telah berdosa atau hilang kemuliaan Allah. Inilah yang harus dipahami. Inilah yang harus dimengerti. Ya. Jadi proses memiliki iman yang sejati itu, langkah yang pertama adalah mengerti akan kasih Allah. Ya, orang yang berdosa ini sangat dikasihi oleh Allah. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itu kehendak Allah. Ya. Dia buktikan bahwa dia mau menyelamatkan kita. Dia datang menjadi manusia
mati di kayu salib, bangkit, dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa atau setiap orang yang percaya di sini memiliki hidup yang kekal. Nah, itu yang harus dimengerti. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kadang kita ada banyak orang terkecoh dengan iman sebatas pengetahuan. Dia sudah mengetahui tentang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dihafal bagaimana kasih Allah, ya. Dia sudah menganggap dirinya bahwa dengan pengetahuannya tentang kasih Allah, dia sudah memiliki hidup yang kekal. Padahal itu belum cukup. Belum cukup dengan pengertian, belum cukup dengan pengetahuan tentang firman Tuhan untuk membawa kita ke surga. Ya. Jadi tapi ini adalah langkah yang sangat penting dalam proses memiliki iman yang sejati, yaitu harus dimengerti apa yang kita mau imani. Ya, yaitu Yesus datang menjadi manusia, mati di kayu salib, menghapuskan dosa kita. Dia bangkit untuk mengalahkan maut, yang menjadi pengharapan kita kepada Kristus, bahwa kita akan bangkit. Dan dia naik ke surga, ya, menyediakan tempat bagi kita, bagi saudara, bagi setiap orang yang percaya. Nah, itu yang harus dipahami. Yang kedua, yaitu perasaan. Ya, di sini harus terlibat perasaan kita, perasaan manusia. Apanya yang harus dirasakan? Ya, yaitu yang pertama adalah kita harus sadar, ya, sadar akan kondisi kita, bahwa saya adalah orang berdosa, ya. Karena saya adalah orang berdosa, berarti saya adalah orang yang ada di bawah hukuman mati. Di bawah hukuman mati, yaitu saya siap dilempar ke lautan api neraka. Ya, itu yang harus disadari. Orang yang tidak pernah menyadari dirinya sebagai orang berdosa, sangat-sangat mustahil menjadi orang yang percaya yang sungguh-sungguh pada Kristus. Ya, tetapi orang yang betul-betul menyadari dirinya bahwa saya adalah orang berdosa, saya adalah orang yang siap dilempar ke lautan api neraka. Dan dia menyadari bahwa saya butuh juru selamat. Ya, saya butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ketika perasaan ini kita alami, saya mau tanya, ketika orang sudah merasakan bahwa dia adalah orang berdosa dan dia butuh juru selamat, apakah dia sudah memiliki keselamatan? Bisa ada yang bisa jawab, apakah seseorang menyadari dirinya adalah orang berdosa dan sadar bahwa dia butuh juru selamat, apakah dia sudah memiliki juru selamat? Belum, kalau dia belum membuka hati terima Yesus. Ya, belum. Dan tetapi ini banyak orang terkecoh dengan ini, bangga bahwa dia sudah sadar bahwa sadar orang berdosa, dan dia ini merasakan bahwa saya butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kesadaran itu belum cukup untuk membawa kita ke surga. Belum. Ya. Tetapi sangat penting proses ini atau tahap ini untuk memiliki iman yang sejati, memiliki iman yang membenarkan kita di hadapan Tuhan. Sangat penting. Ya, yang kedua, yang ketiga, ya, ketika kita sudah mengerti, ketika kita sudah sadar dan sadar akan diri kita, maka langkah yang ketiga harus ada niat dan keputusan. Ya, harus ada niat dan keputusan. Niat apa yang kita harus ambil? Yaitu bahwa hari ini saya mau percaya kepada Yesus. Dan saat ini pun saya mau terima dia. Ketika niat dan keputusan itu, saya mau tanya, kalau baru niat dan keputusan, apakah sudah memiliki hidup yang kekal? Belum. Belum. Ya, ini juga bisa mengecoh bahwa saya
saya punya niat dan saya punya keputusan mau percaya kepada Yesus. Ya. Ini belum. Harus ada masuk di dalam tindakan. Tindakan yang dilakukan, coba kita baca di Roma pasal 9 ayat 10. Sebab jika kamu dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita harus masuk dalam tindakan. Tindakan yang terakhir adalah datang kepada Yesus. Akui dosa kita, buka hati, undang dia, terima dia di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ketika itu yang dilakukan, maka saudara dan saya, dan kita semua, dan orang-orang yang memberitakan berita Injil anugerah Allah, dia memiliki hidup yang kekal. Itu pentingnya tindakan. Saya kasih ilustrasi atau contoh. Ya, ini ada contoh. Misalnya ada seorang penjual baskom. Ya, biasa kalau di luar itu ada penjual baskom. Wah, ini baskomnya di apa namanya? Ditepuk-tepuk. Itu mau apa namanya? Menampakkan bahwa baskom yang dia bawa itu adalah baskom yang kuat. Nah ini, jadi pengertian ya seorang penjual baskom ini. Pengertian yang perlu kita sadari di situ adalah bahwa baskom itu adalah terbuat dari campuran mungkin karet dengan plastik, ya. Terbuat dari karet dan plastik sampai terbentuk satu baskom. Dan fungsinya adalah pertama menampung air, kedua bisa untuk mencuci pakaian, dan ketiga bisa dipakai untuk menyimpan beras dan banyak fungsinya. Ya, itu yang perlu dimengerti. Ya, asalnya baskom dan apa fungsinya. Itu yang perlu dimengerti. Yang kedua, perasaan. Ya, perasaan. Ya, kita harus merasakan. Kita harus merasakan bahwa di rumah saya ternyata belum ada baskom. Saya butuh baskom untuk mencuci atau untuk menyimpan beras atau pokoknya dengan fungsi yang lain. Jadi kita sadar bahwa ternyata saya ini butuh baskom. Ya, ketika kita baru sadar ya bahwa kita butuh baskom, ya berarti baskom itu belum berfungsi bagi kita. Timbul niat dan keputusan. Ya, niat dan keputusan di sini bahwa wah, saya butuh baskom, saya mau beli. Ya, saya mau beli baskomnya sekarang ini supaya saya langsung bawa ke rumah. Ya, itulah keputusannya. Ya, tetapi ketika kita baru keputusan bahwa saya mau beli ini baskom, baskomnya belum ada sama kita. Belum. Ya, meskipun kita sudah mengerti fungsinya baskom, kita sadar bahwa baskom ini sangat berguna bagi saya dan saya mau beli, tetapi itu belum berfungsi bagi kita karena baru sebatas keputusan. Ya, supaya berguna ini baskom bagi kita, maka kita ambil tindakan. Ambil itu uang dari popoji atau dari kantong, ya. Berapa harganya kita bayar? Ketika kita sudah bayar, bawa baskom sampai di rumah kita pakai. Itulah tindakan. Nah, sama di dalam penginjilan. Penginjilan butuh namanya pengertian. Penginjilan butuh namanya perasaan. Penginjilan butuh namanya niat dan keputusan. Dan penginjilan butuh tindakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah bagian daripada proses penginjilan yang sangat penting. Kadang seseorang tidak mencapai sasaran penginjilan karena tidak sampai mengajak orang untuk menerima Tuhan Yesus. Ya, saya percaya bahwa kita ini sebagai alat saja untuk menyampaikan firman Tuhan.
Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Orang menerima atau tidak itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi setidaknya kita akan belajar untuk mengajar atau mengajak orang mengambil keputusan dan melakukan. Ya, Alkitab mengatakan bahwa jika kita mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati, maka kita akan diselamatkan. Itulah pentingnya, ya, pentingnya proses belajar atau menyampaikan Injil anugerah Allah sampai tindakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita terkecoh dengan pengertian kita, kepintaran kita, kehebatan kita tentang ilmu teologi. Ilmu teologi tidak menjamin seseorang untuk masuk surga. Perasaan seseorang akan dirinya tidak menjamin orang masuk surga. Ya, tetapi yang menjamin orang masuk surga ketika seseorang membuka hati dengan sungguh-sungguh, menyadari dosanya, mengundang dan menerima Yesus di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekiranya ada di antara kita yang saat ini belum pernah mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini saudara-saudara bisa datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, ya. Datang kepada Tuhan Yesus berdoa, akui bahwa saya adalah orang berdosa. Saya adalah orang yang siap dilempar ke lautan api neraka. Tetapi saya bersyukur Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menghapuskan segala dosa saya. Saat ini saya membuka hati, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ketika kita berdoa, saya percaya Yesus akan masuk dalam kehidupan kita. Dan Dia akan menjadi Tuhan kita. Dan Dia menjadi Juru Selamat kita. Itulah isi misi yang harus disampaikan. Kita masuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah hasil daripada misi. Hasil dari misi atau pemberitaan Injil anugerah Allah adalah banyak jiwa datang kepada Kristus untuk kemuliaan Allah. Hasil akhir daripada misi atau pemberitaan Allah, Injil anugerah Allah, adalah banyak jiwa datang kepada Kristus untuk kemuliaan Allah. Maka visi daripada Allah sudah tercapai. Ya, visi Allah tadi di atas mengatakan bahwa Allah mau dimuliakan baik di surga maupun di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tantangan bagi kita. Kita semua adalah bagian daripada misi ini. Orang-orang yang percaya, sadar atau tidak sadar, kita adalah bagian daripada misi ini. Tergantung kita, apakah kita masuk bagian pengutus, ya? Apakah kita mau masuk di dalam bagian yang diutus? Terserah bagi kita, bagi orang yang sudah percaya. Dan Allah sangat membutuhkan kita. Dia menyelamatkan saudara dan saya dengan satu tujuan, yaitu terlibat di dalam misi Allah. Ya, hidup kita ini hidup untuk memuliakan Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Hidup kita tidak tahu kapan akan berakhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya sangat penting bagi Allah. Allah sangat membutuhkan kita semua. Membutuhkan di dalam keterlibatan kita dalam misi Allah. Jangan melihat diri kita bahwa kita adalah orang yang tidak pantas. Tidak. Saudara, ketika kita sudah memiliki jaminan keselamatan ke surga, saudara menjadi sangat penting dalam menjalankan misi Allah. Mari kita bermisi dengan Allah. Bermisi dengan Allah artinya kita siap terlibat di dalam proses atau pemberitaan Injil anugerah Allah. Saudara bisa menjadi pengutus. Pengutus banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita bisa membantu orang-orang yang berkekurangan di dalam
menjalankan misi. Kita bisa mendoakan orang-orang yang menjalankan misi. Itu adalah keterlibatan kita di dalam menjalankan misi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Adakah di antara kita ya yang saat ini sekiranya belum pernah menerima Tuhan Yesus? Mari datang kepada Tuhan Yesus. Jangan buang-buang waktu, ambil keputusan, terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Ketika itu yang kita lakukan, mari kita terlibat di dalam misi Allah. Ketika kita sudah terlibat di dalam misi Allah, maka Allah dimuliakan. Ya, ini. Dunia memuliakan Tuhan. Ini akan terwujud kalau saudara dan saya mau terlibat di dalam misi Allah, mau menyampaikan Injil anugerah Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menginjil. Ya, kalau kita belajar 4 langkah tadi, sangat praktis. Berikan pengertian kepada orang, siapa itu Kristus, dan apa tujuannya datang ke dunia. Berikan pengertian kepada orang, bahwa semua orang berdosa dan siap untuk dilempar ke lautan api neraka. Tetapi kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Ketika dia sadar, ajak dia, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka akan terjadi kemuliaan bagi Allah, baik di surga maupun di bumi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat hari ini, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar akan firman-Mu Tuhan. Di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk terlibat di dalam menjalankan misi Allah. Memberitakan Injil anugerah Allah bagi orang-orang yang belum mendengarkan firman Tuhan. Bagi orang-orang yang belum mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hamba berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Evangelis Kamli sebagai gembala sidang di Jemaat Tesalonika Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Berkati keluarganya Tuhan, istri dan anak, Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga tetap menjadi satu tim di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di Jemaat Tesalonika Jakarta, Jemaat Bogor, Jemaat Bandung Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang hadir di dalam ibadah ini. Berkati semua Tuhan, sehingga kami boleh sadar dan mau terlibat di dalam misi Allah untuk memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya bagi Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Ibadah kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kepada pemimpin ibadah. Ya, terima kasih kepada Bapak Tonglo Pasau. Mohon maaf tadi salah penyebutan. Sebagai bendahara GAA, sekretarisnya Bapak Bapak Ibu.